Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA mengenai organ peredaran darah manusia. Yang akan kita pelajari hari ini diantaranya ada macam-macam organ peredaran darah manusia, juga fungsinya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Baik, organ pertama yang akan kita bahas adalah darah. Darah ini terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya ada plasma darah, merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat-zat penting, seperti hormon, protein, dan masih banyak lagi ya. Lalu yang kedua adalah sel darah merah, atau dikenal juga dengan sebutan eritrosit, berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga adalah sel darah putih, atau dikenal juga dengan sebutan leukosit, membantu mempertahankan tubuh dari infeksi penyakit. Lalu yang keempat adalah keping darah, atau istilahnya trombosit, adalah bagian darah yang membantu proses pembekuan darah. Jadi ini bagian-bagian dari darah ya. Kita kan cuma tahu darah itu cuma cairan saja, tapi sebenarnya memiliki banyak bagian. Lalu yang selanjutnya yang akan Bapak bahas adalah fungsi dari darah yang kita miliki ini ya. Fungsi darah ada banyak. Di antaranya ada yang pertama, menyalurkan sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau kalian ingat ya, di pembahasan tentang pernapasan kemarin, kan kita menghirup napas, lalu di paru-paru, oksigen yang kita hirup itu ditukar dengan karbon dioksida. Nah, oksigen yang diserap atau ditukar oleh alveolus itu nanti akan disalurkan ke berbagai organ tubuh kita melalui darah. Jadi, itu salah satu ini ya hubungannya ya. Pernapasan dengan sistem peredaran darah memiliki hubungan. Fungsi yang lainnya, fungsi yang kedua, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Lalu mengedarkan air, mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, dan mengatur keseimbangan asam basa. Jadi kita bisa lihat ya kalau darah ini peranannya cukup penting. Ya, itu tadi tentang darah. Sekarang organ yang lainnya, yaitu jantung. Ya, ini Bapak yakin kalian sudah tahu ya betapa pentingnya organ ini. Jantung adalah alat pemompa darah atau organ pemompa darah dalam tubuh kita ya. Nah, jantung ini terdiri dari 4 ruang. Jadi, kalau misalnya kalian lihat dalamnya, jantung ini, itu ada 4 bagian ya, 4 ruangan. Yaitu, ada ruangan yang disebut serambi. Nah, serambinya dibagi lagi jadi serambi kiri dan serambi kanan. Dan ada juga ruangan atau bagian yang disebut bilik. Biliknya juga ada bilik kiri, bilik kanan. Jadi masing-masing 2. Ada 4 ya. Bapak akan jelaskan satu persatu. Pertama, mulai dari serambi atau istilahnya atrium. Nah, atrium ini merupakan ruang tempat masuknya darah dari pembuluh balik. Maksudnya apa, Pak? Jadi, darah yang sudah diedarkan ke seluruh tubuh itu masuknya ke atrium ini lewat pembuluh balik kan, pembuluh balik. Maksudnya pembuluh darah yang menuju ke jantung. Begitu. Lalu bilik atau istilahnya dikenal juga dengan sebutan ventricle. Kalau misalnya tadi atrium itu kan tempat darah menuju jantung kan. Kalau misalnya ventricle ini ruangan jantung yang berfungsi untuk memompa darah keluar jantung. Jadi masuknya lewat atrium,
keluarnya itu dipompa oleh ventricle. Begitu berulang-ulang. Setelah dipompa masuk lagi ke atrium, nanti dipompa lagi oleh ventricle, terus begitu ya. Itu terjadinya dalam satu detakan ini ya, detakan jantung ya. Jadi kalian bisa bayangkan dari lahir sampai sekarang udah berapa banyak atau berapa lama jantung kalian bekerja tanpa henti ya. Baik. Organ selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini adalah organ tubuh seperti tabung ya bentuknya ya, yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya tidak ada pembuluh darah, ini darah kita tidak ada jalurnya ya untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah pembuluh nadi, atau dikenal juga dengan sebutan arteri. Adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke bagian-bagian tubuh. Dari jantung ke bagian tubuh ya, berarti keluar jantung. Lalu, pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh balik, atau disebut juga vena. Nah, ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari bagian-bagian tubuh ke jantung. Kalau tadi kan arteri keluar jantung, berarti kalau vena ke dalam jantung. Dari luar ke dalam jantung ya. Lalu pembuluh darah yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Ini adalah pembuluh darah yang sangat halus ya. Dan jadi kecil ukurannya, lebih kecil dari vena atau arteri, dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Jadi ini 3 jenis pembuluh darah yang menjadi jalur peredaran darah kita ya. Nah, berbicara tentang peredaran darah, manusia ini memiliki 2 macam peredaran darah yang harus kalian ketahui. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Mulai dari peredaran darah kecil. Apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil? Nah, dalam peredaran darah kecil, darah kita itu dipompa dari jantung menuju paru-paru. Jadi tujuannya ke paru-paru ya. Lalu dari paru kembali lagi ke jantung. Jadi jalurnya jantung, paru-paru, jantung. Begitu. Sedangkan peredaran darah besar itu darahnya dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi lebih panjang jalurnya ya. Dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Ya, itu tadi organ peredaran darah yang utama ya. Nah, selain itu, Bapak juga ingin menjelaskan tentang sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Karena ini berhubungan dengan darah. Nah, kenapa berhubungan dengan darah? Karena organ yang berperan penting dalam sistem imunitas atau dalam menjaga daya tahan tubuh kita, itu adalah sel darah putih. Jadi, yang melindungi tubuh kalian dari bakteri-bakteri atau virus-virus atau benda-benda asing lainnya ya, yang masuk ke dalam tubuh, itu adalah sel darah putih. Jadi masih ada hubungannya dengan darah ternyata. Nah, kekebalan tubuh itu ternyata ada 2 macam. Yang pertama adalah kekebalan aktif. Artinya, kekebalan tubuh yang diperoleh dari dalam tubuh. Karena tubuh itu membuat antibodi sendiri ya. Jadi antibodinya buatan tubuh sendiri. Antibodi ini maksudnya bagian yang nantinya akan melindungi tubuh kalian dari penyakit yang masuk. Itu antibodi ya. Nah, kekebalan aktif dibagi lagi menjadi 2. Ada kekebalan aktif buatan, artinya kekebalan aktifnya ini diperoleh setelah mendapatkan vaksin. Vaksin itu kan virus yang sudah dilemahkan ya, atau penyakit yang sudah dilemahkan. Jadi
tubuh kita bisa belajar bagaimana cara mencegah penyakit itu. Jadi kalau ntar penyakit yang benerannya datang, kita sudah siap, tubuh kita udah siap karena sudah pernah melawan sebelumnya ya. Lalu kekebalan aktif yang lainnya adalah kekebalan aktif alami. Kalau tadi buatan, lalu yang selanjutnya adalah alami. Ini diperoleh setelah kita itu sembuh dari sakit. Jadi ketika kita sembuh dari sakit, nanti datang lagi penyakit yang sama, itu tubuh kita nggak gampang ya untuk sakit gitu. Kecuali kalau penyakitnya yang datang itu penyakit baru. Bisa jadi kita ini ya, gampang sakit. Contohnya kayak kasus yang kita alami sekarang ini ya. Ini kan virusnya kan baru ya, virus corona ini. Jadi orang-orang di dunia termasuk kita itu belum ada yang punya antibodinya, belum ada yang punya imunnya. Jadi gampang sekali untuk tertular, untuk terkena penyakitnya. Lalu jenis kekebalan tubuh yang kedua adalah kekebalan pasif. Kalau yang pertama tadi aktif ya, sekarang kekebalan pasif adalah kekebalan tubuh yang diperoleh dari luar tubuh. Jadi bukan karena tubuh yang membuat antibodi sendiri ya, tapi sudah jadi dari luar. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ini juga dibagi menjadi kekebalan pasif buatan dan kekebalan pasif alami. Kekebalan pasif buatan ini diperoleh setelah tubuh mendapatkan antibodi yang sudah jadi yang terkandung dalam serum. Nah, jadi antibodi yang sudah jadi dimasukin ke tubuh kita gitu ya. Tapi ini sifatnya hanya sementara, tidak bisa selamanya ya. Lalu kekebalan pasif alami ini diperoleh ketika kita di dalam kandungan. Jadi waktu kita dalam kandungan kan kita belum punya antibodi. Nah, itu antibodi ibu kita yang melindungi kita. Atau saat kita kecil masih bayi, itu juga diberikan melalui ASI ya, air susu ibu. Jadi kita saat kecil itu tidak gampang terkena penyakit karena dilindungi oleh kekebalan pasif alami. Itu saja pembahasan kita untuk hari ini. Seperti biasa, jangan malas untuk membaca lagi ya, karena ini materinya ada di buku paket atau LKS kalian. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk menanyakan ya ke Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.